Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Ungkapan rasa syukur sudah seharusnya kita ungkapkan di qauli alhamdulillah, karena sampai dengan saat ini masih mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa menikmati dan menginjakkan kaki kita di atas dunia. Terlebih lagi saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Idul Adha 1444 Hijriah. Mudah-mudahan semua ini mampu menjadi motivasi kita untuk meningkatkan dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertama, haji ini berbasis pada cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian dalam Al-Quran Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang cerdas, anak seorang penjual patung, atau disebut dengan nama ayahnya adalah Tara. Ada yang menyatakan adalah Azar. Masa anak-anaknya dipenuhi dengan kisah-kisah ketaatan dan baktinya kepada kedua orang tuanya. Pada masa mudanya, Ibrahim alaihissalam mengalami kegelisahan. Bagaimana mungkin patung bisa memberikan perlindungan, sedangkan ia tidak bisa melindungi diri sendiri. Lalu Ibrahim mencari siapakah sebenarnya Tuhan yang telah menciptakan ia, orang-orang di sekitarnya, dan alam semesta. Tatkala datang malam, ia melihat bintang, lalu ia menyangka bahwa itulah Tuhannya. Namun tatkala bintang itu timbul tenggelam, ia pun berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Ia melihat bulan, ia berkata, "Inilah Tuhanku." Tatkala ia tenggelam, Ibrahim berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Lalu tatkala siang, ia melihat matahari, ia berkata, "Ini Tuhanku, ini terlihat lebih besar." Tapi tatkala terbenam, ia berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku terlepas dari apa yang kalian persekutukan." Hadirin rahimakumullah, setelah Ibrahim menjadi seorang nabi, kemudian ia menghancurkan berhala-berhala Namrud. Dia menyediakan cuma menyisakan satu berhala, yaitu berhala yang paling besar di antara berhala lainnya. Dan dia menaruh sebuah palu untuk menghancurkan berhala-berhala yang kecil tersebut. Dia taruhkan di tangan berhala yang besar tersebut. Dan kemudian dia pulang ke rumah seperti biasanya. Keesokan harinya, ketika Namrud melihat di kuilnya, berhala-berhala tersebut telah hancur dan hanya tersisa satu berhala, yaitu berhala yang paling besar. Dia pun murka. Ketika saat itu Namrud melihatnya, Namrud cuma mengingat satu orang, yaitu Ibrahim. Kemudian Namrud memerintahkan kepada prajuritnya untuk memanggil Ibrahim. Kemudian Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhalaku?" Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Kenapa engkau menuduh saya, sedangkan yang memegang palu yang paling besar itu adalah di antara berhala yang paling besar tersebut?" Kemudian Namrud berkata, "Bagaimana mungkin patung itu menghancurkan berhala yang lain?" Kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab, "Kalau dia tidak bisa menjaga dirinya, bagaimana dia menjaga kalian semua? Sedangkan dia tidak bisa berbicara, makan, ataupun melindungi kalian dari hal-hal yang tidak baik." Di situ Namrud pun murka kepada Nabi Ibrahim dan memerintahkan prajuritnya untuk membakar Ibrahim. Di situ, apakah Nabi Ibrahim tahu bahwa Allah akan memberikan api yang dingin kepada beliau? Tidak sama sekali. Tetapi Allah tidak pernah tidur, dan Allah memberikan sebuah karunia kepada Nabi Ibrahim, yaitu untuk mendinginkan api yang menimpa Nabi Ibrahim. Allah di situ menyelamatkan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim pun selamat daripada kobaran api yang sangat besar. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, kisah selanjutnya adalah tentang kesabaran Ibrahim karena belum dikaruniai oleh seorang anak. Sarah pun berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, menikahlah engkau dengan Hajar. Mungkin dengan engkau menikah dengan Hajar, kita akan dikaruniai sebuah anak." Kemudian setelah Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, beliau pun tidak lama dikaruniai seorang anak yang yaitu seorang putra yang tampan, soleha, dan bijaksana, yaitu Ismail alaihissalam.
Sementara di saat senjanya, akhirnya Sarah pun dikaruniai anak bernama Ishak alaihissalam. Di saat Nabi Ibrahim berumur 100 tahun dan Sarah berumur 99 tahun. Ismail lahir ketika ayahnya sedang mengembala memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Hajar yang ditinggal sendiri melahirkan di Sahana dalam keadaan bingung. Lalu ia berlari 7 kali di antara bukit Safa dan Marwah. Kelak proses inilah menjadi yaitu salah satu bagian dari ritual haji yang disebut dengan sya'i. Setelah Hajar berlari antara Safa dan Marwah, ia melihat anaknya menjejakkan kakinya ke arah padang pasir, lalu keluarlah air Zam-Zam yang artinya berkumpullah, berkumpullah. Kemudian lahirlah sumur air Zam-Zam yang airnya tak pernah kering hingga saat ini. Tatkala Ibrahim pulang, ia begitu senang dengan kehadiran Ismail. Setelah sekian lama ia tak juga mempunyai anak. Saat ini Ismail masih kecil, sekitar umur 7 hingga 12 tahun. Nabi Ibrahim menerima wahyu dari Allah agar ia menyembelih putranya itu. Dengan perasaan sedih, gundah, ia menyampaikan perintah Tuhan tersebut kepada anaknya. Alhamdulillah, Ismail adalah anak yang saleh sehingga ia berkata, "Wahai ayahku, kerjakan saja apa yang diperintahkan. Insya Allah engkau akan mendapatkanku sebagai orang yang sabar." Melihat ketaatannya ini, iblis mencoba menggagalkan keduanya melaksanakan perintah tersebut di Mina. Tak hanya sekali, tapi hingga 3 kali iblis menggodanya. Ibrahim dan Ismail menolak serta melempari iblis. Prosesi ini sekarang dikenang sebagai melempari jumrah. Jumrah ula, jumrah saniyah, dan jumrah aqabah. Setelah berhasil menghalau iblis atau setan, lalu Ibrahim hendak menyembelih Ismail dengan kepatuhan dan kepasrahan yang total. Lalu Allah mengganti Ismail dengan seekor domba. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai simbol awal mula ibadah kurban yang kita laksanakan setelah sholat Idul Adha, yaitu 10 Zulhijjah hingga berakhir di hari tasyrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ibrahim ini. Di antaranya adalah pertama, menyampaikan kebenaran walaupun itu tidak enak. Kedua, sabar dan tidak berputus asa. Ketiga, anak dan semua yang ada adalah titipan. Jangan pernah merasa bahwa itu adalah milik kita secara mutlak dan hakikat. Keempat, teguh berpendirian dengan tidak mau tergoda kepada godaan setan. Tetap berjalan lurus di jalan Tuhan. Yang kelima, menyembelih ego kita. Dan yang keenam, berbagi kepada sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, inilah sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua diberikan izin oleh Allah untuk berkunjung ke Mekah dan Madinah. Syukur-syukur bisa melaksanakan ibadah haji. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan menjalani hidup kita dalam akhlak yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sekian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.